Selamat pagi anak-anak kelas 9, bertemu lagi dalam mata pelajaran PAK bersama Bu Natalia. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah kuasa nama Bapa, kami sungguh sangat mengucap syukur buat anugerah-Mu sehingga pada saat ini kami bisa mengikuti pembelajaran. Kiranya Kau yang akan memimpin pembelajaran kami dari awal sampai akhir, Kau yang akan berikan hikmat, kemampuan, kecakapan kepada anak-anak untuk dapat menyerap materi dengan maksimal. Kau juga yang akan tuntun guru untuk dapat menyampaikan materi sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Pada hari ini kita akan membahas mengenai gereja yang bergumul di dunia, yang sumber Alkitabnya adalah sebagai berikut. Kita akan membahas mengenai kerajaan surga, di mana kerajaan surga ini juga sering disebut sebagai kerajaan Allah. Dan kerajaan surga ini, apakah maksudnya? Apakah ini adalah suatu tempat untuk para pengikut Yesus dalam artian surga, atau sebuah pemerintahan tertentu di dunia? Menurut Graham Goldsworthy, seorang teolog Australia, secara sederhana mendefinisikan kerajaan surga sebagai umat Allah yang ada di tempat Allah dan dipimpin oleh pemerintahan Allah. Pertanyaannya, umat yang dipimpin oleh pemerintahan Allah itu adalah umat yang bagaimana menurut anak-anak? Tentu saja umat yang membawa damai, umat yang membawa suasana kerajaan surga di bumi. Ketika tercipta suasana surga di bumi, maka di situ juga disebut sebagai kerajaan surga. Jadi sekelompok orang Kristen dalam sebuah gereja dapat saja tidak mencerminkan hidupnya sebagai warga kerajaan surga apabila mereka tidak menjalankan kehendak Bapa yang di surga. Misalnya mereka bertengkar, saling membenci, berkelahi, dan lain sebagainya, karena semua itu bertentangan dengan kehendak Bapa yang di surga. Jadi, kita harus memiliki kehidupan yang benar, memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak Bapa. Jangan sampai seperti yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 20, kita memiliki kehidupan yang tidak lebih benar dibandingkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan pada hal ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dalam Matius 21 ayat 28-31. Anak-anak bisa baca ayat ini, di mana perumpamaan itu menceritakan kepada kita kisah dua orang kakak beradik. Yang pertama menyatakan bersedia membantu ayahnya di ladang namun tidak pergi, dan yang kedua menolak pergi kemudian menyesal dan pergi juga. Anak yang sulung seringkali diartikan sebagai orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka mengaku mau melaksanakan kehendak Allah, namun pada praktik hidup mereka sehari-hari malah mereka tidak melakukannya. Dan anak yang kedua, seperti kisah anak hilang dalam Lukas 15 ayat 11-32, di mana orang-orang yang bukan Yahudi pada saat itu justru melaksanakan kehendak Allah karena menyesali setiap kesalahan mereka dan bertobat, kemudian mengikuti kehendak Bapa. Dari perumpamaan ini kita dapat menyimpulkan bahwa sekedar berkata ya kepada Tuhan namun tidak menjalankan kehendaknya tidaklah cukup. Sekedar mengaku percaya namun tidak melaksanakan perintah Tuhan juga tidak cukup. Keduanya, berkata ya dan melakukan perintah Tuhan harus berbanding lurus. Bagaimana ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga? Dalam khotbah di bukit di Matius 5 ayat 3-12, kita bisa melihat bagaimana ciri-ciri warga kehidupan kerajaan surga. Tidak cukup hanya berbuat baik saja. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Maksudnya, ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak datang dengan kesombongan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri sedemikian rupa supaya Tuhan itu meninggikan kita. Kemudian berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Apabila kita merasakan duka cita oleh karena kepercayaan kita kepada Tuhan, kita wajib berbahagia. Kemudian berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Bagaimana bisa orang yang lemah lembut memiliki bumi? Karena orang yang lemah lembut pasti disukai oleh orang-orang sekitarnya. Dan ketika kita disukai oleh orang-orang sekitar kita, maka di situ secara tidak langsung kita memiliki rumah dimanapun. Kita diterima dimanapun dan kita memiliki bumi.
Kemudian berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Setiap kita yang senantiasa ingin tahu akan kebenaran, benar-benar kebenaran, senantiasa ingin tahu hal-hal yang berkenan kepada Allah, maka kita akan dipuaskan dengan firman-Nya. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya tentu akan melihat Allah. Karena Allah adalah pribadi yang suci. Kemudian berbahagialah orang yang bawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang-orang yang bawa damai, orang-orang yang bawa suasana kerajaan surga, mereka adalah anak-anak Allah, anak-anak Bapa. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku punya besar yaitu Tuhan. Kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kita akan melihat salah satu tokoh yang bisa kita contoh, yaitu Mordekai Vanunu. Berani bertahan dengan kuat. Vanunu lahir di Maroko tahun 1954. Dia adalah seorang mantan teknisi nuklir Israel. Ia menentang program pengembangan senjata nuklir Israel di negaranya. Karena itulah, Vanunu kemudian membocorkan rencana program senjata nuklir Israel kepada pers Inggris pada 1980. Vanunu dijebak oleh seorang agen Mossad, badan intelijen Israel, dan ditangkap di Italia. Ia dibawa ke Israel lalu dijatuhi hukuman dalam sebuah pengadilan tertutup. Vanunu dipenjarakan selama 18 tahun dan penjara 11 tahun di sel terisolasi sendirian. Pada tahun 2004, Vanunu dibebaskan. Ia dibatasi dalam bicara dan gerak-gerik. Sejak saat itu, ia sudah beberapa kali ditangkap karena dianggap melanggar batasan-batasan itu, termasuk ketika ia memberikan wawancara kepada wartawan-wartawan asing dan berusaha meninggalkan Israel. Vanunu adalah seorang Kristen. Saat dulu di kelas 10, ia mengalami krisis pribadi yang mendorongnya untuk meninggalkan agamanya, Yudaisme. Namun ia tidak segera menjadi Kristen karena ia tidak ingin berurusan dengan orang tuanya. Sementara pada saat yang sama, ia pun menyelesaikan studinya. Setelah selesai SMA, orang tua Vanunu ingin agar ia masuk ke sekolah teologi dan menjadi rabi. Namun Vanunu hanya seminggu di sekolah itu lalu keluar. Ia kemudian masuk wajib militer Israel. Pada tahun 1976, Vanunu melamar pekerjaan di pusat penelitian nuklir di Negev. Banyak badan intelijen di dunia percaya bahwa Israel telah mengembangkan senjata nuklir sejak 1960-an. Namun Israel tidak berterus terang tentang hal ini. Di lembaga ini, Vanunu bekerja sebagai teknisi tenaga nuklir. Sebuah surat kabar Israel Haaretz pada 2008 menggambarkan Vanunu sebagai orang yang sulit dan kompleks. Ia tetap keras kepala, luar biasa teguh berpegang pada prinsip-prinsipnya dan rela membayar harganya. Sejak dilepaskan dari penjara, Vanunu tinggal di Katedral St. George di Yerusalem. Ia tetap menerima pengunjung dan pendukung, dan berulang kali melawan syarat-syarat pembebasannya dengan memberikan wawancara kepada wartawan-wartawan asing. Apa yang menarik dari kehidupan Mordekai Vanunu? Ia seorang warga negara Israel yang beragama Kristen, dan ia yakin bahwa senjata nuklir yang dikembangkan oleh Israel hanya akan membahayakan negara itu, bukan melindunginya. Vanunu yakin bahwa ia tidak akan dihukum sedemikian berat apabila ia tetap bertahan dalam agamanya yang lama, agama Yahudi atau Yudaisme. Dalam keputusannya untuk melawan pemerintah Israel, Vanunu menunjukkan bagaimana kata-kata Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 6-10 ia wujudkan dalam hidupnya, yaitu yang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan, dan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Karena Vanunu ini, ketika menjadi Kristen, ia mengenal kebenaran dan ia terus berusaha untuk mencari kebenaran itu dan menerapkannya. Kemudian, Vanunu ini tidak keberatan apabila ia mengalami penderitaan dan penganiayaan oleh karena kebenaran yang dilakukannya, dengan berusaha menciptakan kedamaian. Dengan apa? Dengan membocorkan rencana nuklir Israel. Seperti itu. Dengan nilai-nilai kerajaan surga yang dipegangnya, Vanunu menjadi orang asing di negaranya sendiri. Ia malah telah sering dituduh sebagai pengkhianat bangsa.
Tadi kita sudah membahas konsep tentang kewarganegaraan kita sebagai warga kerajaan surga. Dalam Filipi 3 ayat 20 dikatakan karena kewargaan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sebagai warga kerajaan surga kita hidup sebagai orang asing di muka bumi ini. Dalam 1 Petrus 2 ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dan berjuang melawan jiwa. Sebab warga negara Indonesia kita belajar banyak tentang sejarah Indonesia, geografi Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia, tetapi berapa banyak kita belajar tentang kerajaan surga dan nilai-nilainya? Bukankah seringkali kita justru berusaha menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dunia supaya kita tidak dianggap manusia aneh? Di pihak lain, ada orang-orang Kristen yang menentang segala-galanya yang ada di dunia. Misalnya, melarang orang Kristen membaca koran, menonton televisi dan film, bermain band, menggunakan kartu kredit, menggunakan KTP nasional yang menggunakan chip komputer, dan lain-lain. Di Amerika Serikat ada orang-orang Kristen seperti itu. Mereka disebut orang Amish. Mereka hidup dengan cara hidup orang-orang pada abad ke-16. Mereka menolak mengendarai mobil, menggunakan telepon, membatasi penggunaan listrik, melarang menonton televisi, dan lain-lain. Mereka menganggap kehidupan modern seperti itu dapat mengganggu dan memperlemah ikatan-ikatan kebersamaan mereka. Pakaian mereka pun sangat sederhana. Dr. T.B. Simatupang, seorang teolog awam Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan juga Ketua Dewan Gereja-Gereja di Indonesia yang sekarang PGI, mengutarakan gagasannya tentang bagaimana orang Kristen seharusnya hidup di dunia dengan kewarganegaraan ganda, dunia dan surga. Simatupang mengatakan bahwa orang Kristen harus hidup dengan sikap positif, kritis, kreatif, dan realistis. Maksudnya, orang Kristen harus berani berbeda pendapat dengan masyarakat sekitar. Jadi, kita tetap menerima nilai-nilai dunia yang bisa kita terapkan dan kita sesuaikan dengan Alkitab. Kita tidak menerima semuanya, yang bisa kita terima yang sesuai dengan Alkitab. Jadi kita tidak bisa menolak sepenuhnya hal-hal modern seperti yang dilakukan oleh orang Amish tadi. Kita tetap bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang sekitar kita, tapi jangan lupa tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Tadi kita sudah melihat bagaimana orang Kristen hidup dan menghadapi berbagai tantangan di dunia. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9-12 kita sudah diingatkan bahwa sebagai pendatang dan perantau, kita harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Keinginan-keinginan daging yang dimaksudkan di sini adalah hal-hal yang membuat kita keliru menempatkan prioritas kita. Jadi mau bagaimanapun, prioritas kita tetap adalah Tuhan dan kehendak. Jangan sampai kita lebih menghargai benda-benda di dalam hidup kita ketimbang hal-hal yang lebih berharga dan berarti seperti keluarga, cinta kasih, sahabat-sahabat kita yang sejati. Karena dengan seperti itu, hidup kita akan menjadi dangkal dan hampa. Sebagai gereja Tuhan di muka bumi, kita dipanggil untuk memilih. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi ketika kita berbuat baik, ketika kita memiliki kehidupan yang baik di tengah masyarakat,
maka seorang pun tidak akan memiliki celah untuk mencela kita. Kalaupun ada yang mencela kita, oleh karena perbuatan kita dari hari ke hari adalah perbuatan yang baik, maka orang-orang sekitar kita bisa menjadi saksi bahwa selama ini kita memiliki kehidupan yang benar. Seringkali, sayangnya gereja lupa akan tugas yang terbulanya ini. Gereja lupa bahwa ia dipanggil untuk mewujudkan perbuatan baik di dunia. Sebaliknya, ada juga gereja-gereja yang sibuk bertengkar di dalam. Terjadi perebutan kekuasaan, perpecahan, dan lain-lain. Banyak orang lupa bahwa Tuhan Yesus sendiri tidak suka bila orang yang percaya kepadanya saling memperebutkan kedudukan dan berusaha menonjolkan diri. Ia pernah mengatakan, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ada pula gereja-gereja yang tidak peduli terhadap masyarakat di lingkungannya karena mereka ternyata tidak memeluk agama yang sama atau bahkan memusuhinya. Terhadap keadaan ini, Tuhan Yesus justru mengajarkan dalam Matius 5 ayat 46-48. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Hal yang luar biasa yang bisa kita lakukan, yang belum bisa dilakukan oleh orang lain adalah mengasihi mereka yang tidak mengasihi kita. Berbuat baik kepada mereka yang tidak berbuat baik kepada kita. Sebagai orang Kristen, kita hidup dengan dua kewarganegaraan, yaitu warga negara tempat kita tinggal dan warga negara kerajaan surga. Dengan demikian, kita terpanggil untuk mewujudkan nilai-nilai kerajaan surga dalam hidup kita sehari-hari, baik secara pribadi maupun bersama-sama sebagai gereja. Tuhan Yesus mengajarkan banyak sekali hal yang berkaitan dengan nilai-nilai kerajaan surga yang seringkali bertabrakan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia. Dalam pelajaran ini, kita belajar bahwa tidak semua orang yang ditawarkan oleh dunia itu buruk, dan tidak selamanya kehidupan gereja sendiri telah menjadi teladan dan berkat bagi orang lain. Sebagai gereja Tuhan di muka bumi, kita perlu bekerja keras dalam membedakan apa yang menjadi kehendak Allah dan apa yang menjadi keinginan dunia yang berlawanan dengan nilai-nilai kerajaan surga. Jadi sampai di situ dulu pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan sepanjang pembelajaran hari ini. Kiranya Kau yang akan senantiasa ingatkan kami untuk menerapkan dua kewarganegaraan kami, yaitu warga negara tempat kami tinggal, yaitu Indonesia yang kami cintai, dan warga negara kerajaan surga. Ingatkan kami, tuntun kami Tuhan untuk senantiasa menjadi anak yang mendatangkan damai di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati.